Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kali ini kita akan coba melihat gambaran sifat dari Tuhan Allah sebagai Bapa kita. Mari kita buka bersama di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dalam King James Version dikatakan, for all have sinned and come short of the glory of God. Dalam terjemahan lama, sebab sekaliannya sudah berbuat dosa dan kurang kemuliaan daripada Allah. Jadi, kalau saya boleh kasih gambaran kemuliaan Allah mungkin seperti ini, maka kemuliaan manusia itu ketika sudah berdosa menjadi kurang. Jadi sebenarnya manusia tidak kehilangan sama sekali kemuliaan Allah, tetapi kurang. Kalau orang Manado bilang mungkin biar sisa sedikit mar masih ada kemuliaan kasiang, ya kan? Nah, untuk lebih mudahnya kita mau lihat apa saja kemuliaan yang masih ada. Sedikit saja, saya akan coba kasih contoh lewat hal-hal sederhana, lewat pengalaman hidup yang pernah saya alami. Puji Tuhan, saya diberikan seorang istri dan dikaruniai 3 orang anak, saat ini berumur 10, 9, dan 6 tahun. Saya suka membayangkan hubungan Tuhan sebagai Bapa dengan saya itu seperti hubungan saya dengan anak saya.
Jadi paling tidak kan kita masih memiliki kemuliaan Tuhan. Jadi bagaimana sifat Allah? Sifat Allah itu masih ada sedikit sifat itu di kita. Karena kita ini dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 26 diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Suatu hari saya memberikan permen kepada anak saya. Setelah saya memberikan permen tersebut, saya coba meminta kembali permen itu. Salah seorang anak saya tanpa berpikir panjang, dia langsung memberikan hampir semua permen yang ada padanya. Dan hati saya saat itu langsung luluh. Dan dalam hati saya berkata, saya ingin memberikan lebih banyak lagi permen kepada anak saya itu. Bapa di sorga pun seperti demikian. Berapa banyak dari kita ketika Tuhan memberikan berkat kepada kita, dan ketika Tuhan meminta kembali berkat itu, berapa banyak dari kita yang tidak mau memberikan kepada Tuhan. Jika Tuhan memberkati kita, bagilah berkat itu kepada orang lain, maka Bapa Surgawi akan memberikan lebih banyak lagi berkat. Seperti kisah anak saya tadi kan, ketika dia mau memberikan permennya, maka saya ingin memberikan lebih banyak lagi. Sifat itu kita dapatkan dari gambar dan rupa Bapa di surga. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Kalau berbicara tentang berkat, kita juga bisa belajar bahwa kita ini hanyalah bendaharanya Tuhan. Kalau ditanya itu uangnya siapa? Ya uangnya Tuhan kan? Kita ini hanya disuruh mengelola uang tersebut. Kita bukanlah pemilik uang itu. Dan ketika Tuhan sebagai pemilik meminta uang itu, berhakkah kita menahan untuk tidak memberikan uang itu? Kisah yang selanjutnya. Satu kali saya mengajak anak-anak saya memancing di kolam dekat rumah. Sementara memancing, anak saya yang ketiga waktu itu masih berumur 5 tahun. Dia asik bermain-main di pinggir kolam, lari sana, lari ke sini. Dan berkali-kali saya peringatkan, awas jatuh, terpeleset lo, nanti jatuh. Tapi ya namanya saja anak-anak, tetap dia lari sana, lari sini. Dan pure, nah terjadilah, jatuh dia ke kolam. Saya sebagai orang tua awalnya mau langsung berlari menolong anak saya. Tapi karena saya tahu dia sudah bisa berenang, dan saya melihat dia bisa naik sendiri dari kolam. Jadi saya membiarkan dia. Melihat ekspresinya yang kaget, basah kuyup, mungkin takut dimarahi juga kan. Ada perasaan kasihan, ingin segera menolong anak saya. Tapi satu sisi saya ingin melatih dia untuk bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri. Tiba-tiba saya melihat anak saya ini berjalan agak miring-miring dan saya langsung tanggap kalau dia lagi pusing. Langsung dengan kecepatan penuh saya berlari menghampiri dia, saya gendong sebelum dia jatuh karena badannya sudah miring-miring. Seringkali kita sudah dikasih peringatan sama Tuhan lewat orang-orang di sekitar kita, mungkin teguran, tapi kita tetap tidak mau dengar dan akhirnya kita terjatuh karena kelalaian kita sendiri. Dan meskipun karena kesalahan kita, Tuhan itu Maha Pengasih, Dia tetap merasa kasihan melihat kesulitan yang kita hadapi. Dan kita mungkin berseru minta tolong kepada Tuhan, Tuhan tolong, dan seolah-olah Tuhan tidak menolong kita. Padahal mungkin Tuhan ingin supaya kita belajar dari kesalahan kita. Dan juga mungkin Tuhan belum langsung menolong kita karena Tuhanlah yang paling tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Dan ada saatnya ketika Tuhan melihat kita sudah tidak mampu lagi, maka tangan Tuhan dengan sigap akan langsung mengulurkan tangannya untuk menolong kita. Percayalah, saya aja sebagai orang tua yang tidak sempurna selalu standby untuk menolong anak saya. Apalagi Bapa kita di surga yang sempurna, tidak pernah terlambat untuk menolong hidup kita. Jika kita ini dianggap anak, sewaktu kita melakukan kesalahan, maka orang tua kita akan menegur, memarahi, atau bahkan memukuli kita. Ingat, kita juga sebagai orang tua, ada bagian-bagian tubuh yang diizinkan untuk dipukul. Jangan mungkin sewaktu kita marah, emosi, tidak bisa mengontrol emosi, dan akhirnya asal memukul anak kita, dan akhirnya anak kita bisa terluka. Nah, mungkin kadang kita protes. Mungkin kita berkata, Tuhan ini, saya loh, salah sedikit saja langsung ditegur. Itu orang itu, atau teman saya itu, hidupnya sembarangan, mungkin hidup di dalam dosa. Kenapa Tuhan tidak pernah menegur dia? Eits, jangan salah. Mari kita baca dalam Ibrani 12 ayat 5-8.
Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu sebagai anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Jadi sekarang jangan lagi bertanya, kenapa kita sering dapat teguran kalau kita salah? Itu berarti kita dianggap sebagai anak. Kita sebagai orang tua ingin sekali melihat anak kita menjadi anak yang berhasil dalam hidupnya. Saat saya mengajak anak saya bermain, ketika mereka tertawa gembira, saya sebagai seorang ayah merasa ikut gembira. Tetapi di saat mereka susah, saat mereka sakit, saya pun ikut merasakan kesedihan mereka, kesakitan mereka. Begitupun Bapa kita yang di surga. Tuhan ikut senang melihat kita senang. Dan Tuhan pun akan ikut sedih jika melihat kita susah. Jadi jangan pernah merasa sendiri. Ataupun jika tidak ada orang di sekitar kita yang memperhatikan kita, ingat selalu bahwa ada Bapa di surga yang selalu mengasihi saya, mengasihi saudara. Demikian beberapa gambaran sederhana sifat dari Bapa di surga terhadap kita anak-anaknya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau Bapa yang baik. Hari ini kami belajar bahwa Engkau Bapa yang baik, yang selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anak-Mu. Engkau Bapa yang selalu menegur jika kami ada salah. Engkau Bapa yang menyediakan masa depan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah hari ini kami jalani dengan penyertaan sempurna dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.